Saudara dikasih Tuhan, pertemuan Yesus dengan murid-murid pasca penyangkalan Petrus, saudara, dia memiliki inisiatif. Bukan Petrus, saudara, murid, bukan. Kalau Petrus malah pergi, kita disuruh ke Galilea. We have to nothing, kita nggak tahu ngapain ini. Udahlah, kita kembali aja nangkap ikan. Saudara dikasih Tuhan, Yesus mengatur, merancang segala hal sehingga kondisinya sangat mirip dengan situasi dan kondisi pada kisah panggilan Petrus. Pertama kalinya. Saudara bisa melihat Matius pasal 4 ayat 8 sampai 22, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Itu terjadi di Danau Tiberias, danau yang sama, lokasi yang sama, di Galilea, Genesaret. Saudara bisa lihat Lukas pasal 5 ayat 1, Matius 4 ayat 18, Yohanes 6 ayat 1, 21 dan ayat 1. Murid-murid mengalami kendala yang sama, yakni tidak menangkap apa-apa. Mujizat terjadi dan murid-murid menangkap ikan yang sangat banyak akhirnya dengan Yesus. Setelah Yesus hadir. Saudara dengarkan baik-baik di ayat yang ke-19 Yohanes pasal 21. Akhirnya kita melihat di sana Petrus dipulihkan. Dan Yesus bilang begini, ikutlah aku. Saudara, apa yang menjadi kesimpulan dari kisah Petrus dipulihkan ini? Bukan kebetulan kedua peristiwa ini mirip, saudara. Sangat mungkin Yesus menciptakan sebuah peristiwa yang sangat mirip dengan peristiwa ketika ia memanggil murid-murid untuk pertama kalinya dengan maksud untuk meneguhkan mereka bahwa mereka akan tetap dipakainya untuk menjadi penjala manusia. Saudara, panggilan dan rencananya tidak berubah meskipun secara khusus ini Petrus berubah dan sudah mengalami kegagalan atau kejatuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya saya menggarisbawahi di sini bahwa perjumpaan di Danau Tiberias itu sebenarnya dalam rangka pemulihan murid-murid terutama Simon Petrus. Saudara, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon? Pernahkah terbesit dalam pikiran saudara? Kok nanyanya sampai 3 kali? Yesus kan tahu sih. Iya kan? Masa Yesus tidak tahu? Ya Allah yang kita nyanyikan tadi, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia tahu segala sesuatunya. Bahkan Alkitab menuliskan sebelum timbul di dalam hati kita, di pikiran kita, bahkan kita doakan pun dia sudah tahu. Tuh, tapi kok nanya Petrus sampai 3 kali? Simon, ya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, dalam Yohanes pasal 21 15 sampai 23 itu dialog yang terjadi. Yang pertama saya mau kasih tahu bahwa karena Petrus tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya. Hal ini juga berkaitan dengan penyangkalannya 3 kali. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua sebelum kita membahas itu. Ya. Ada seringkali kisah yang sama Tuhan ingatkan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau belajar dari kejatuhan kita. Dari kegagalan kita. Dari situasi-situasi buruk yang kita alami. Ada hal-hal yang sama, tanda petik. Kemungkinan diciptakan oleh Tuhan supaya menyadarkan saudara dan saya. Tapi kita nggak aware. Bahwa hari-hari ini kalau saudara perhatikan perkembangan dunia yang ada. Bahkan hal-hal yang suci dalam pandangan manusia. Saudara, hari-hari ini dikotori dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Ya. Saudara, hari-hari ini setan betul-betul memutarbalikkan cara berpikir manusia yang jiwanya lapar, yang jiwanya tidak sejahtera, yang jiwanya malnutrisi. Yang jiwanya tidak pernah dikenyangkan oleh firman dan hadirat Tuhan. Sehingga kepentingan akan menutupi kebenaran yang ada. Kepentingan akan menutupi hal-hal yang suci dalam diri kita.